Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Desi. Apa kabar hadirin semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Para hadirin semuanya, topik yang akan saya bawakan kali ini adalah topik yang mungkin sudah sangat sering dibawakan oleh beberapa orang, yaitu tentang bahaya merokok untuk kesehatan. Sebenarnya, para perokok aktif ini pun sudah sangat tahu sekali akan bahaya rokok, akan dampaknya rokok untuk kesehatan, bahkan bukan hanya untuk kesehatan mereka saja, tapi juga untuk kesehatan orang-orang di sekeliling mereka yang juga ikut menghirup asap rokoknya, atau kita sebut dengan perokok pasif. Seharusnya hal itu menjadi alasan untuk para perokok aktif untuk sedini mungkin berhenti merokok. Tapi kadang mereka justru seolah menutup mata, seolah tidak mau tahu dengan berbagai macam alasan. Tapi tahukah Bapak dan Ibu hadirin semuanya, bahwa di dalam satu batang rokok itu mengandung ribuan bahan kimia berbahaya. Mungkin lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui paru-paru, mulut, tenggorokan, hidung. Dari ribuan zat berbahaya tersebut, setidaknya ada 250 jenis zat beracun yang dapat menyebabkan kanker, atau kita sebut dengan zat karsinogenik. Apa saja itu? Yang pertama adalah arsenik, benzen, kromium, kadmium, nikel, tar, dan vinil klorida. Selain itu, dalam sebatang rokok pun mengandung zat nikotin yang dapat menimbulkan efek candu, adiksi, atau ketagihan. Zat inilah yang menjadi alasan mengapa para perokok itu sangat sulit untuk berhenti dari ketagihan merokok. Tak hanya itu, nikotin dan berbagai zat beracun lain pada rokok juga bisa menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan. Dampaknya mulai dari meningkatkan tekanan darah, mengurangi jumlah oksigen dalam tubuh, merusak pembuluh darah, hingga meningkatkan detak jantung. Bukan hanya itu, masih ada berbagai penyakit yang bisa ditimbulkan akibat merokok yang tidak kalah berbahayanya. Seperti kanker tentu saja. Berbagai macam kanker bisa ditimbulkan dari efek merokok ini. Pertama, kanker paru, kemudian kanker mulut, kanker hidung, kanker lidah, dan kanker kerongkongan. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Rokok juga bisa menyebabkan gangguan sindrom pernafasan akut. Kemudian rokok juga bisa menyebabkan pneumonia, penyakit yang sangat trending sewaktu COVID masih tinggi angka. Penyakit yang sangat ditakuti karena COVID. Padahal dari rokok pun bisa juga dapat menyebabkan pneumonia itu. Dan selanjutnya, rokok juga bisa menyebabkan stroke. Hadirin semuanya, tentu masih ingat dengan kasus pembunuhan seorang perempuan di sebuah restoran, di mana perempuan tersebut hanya meminum satu cangkir kopi, atau lebih tepatnya mungkin hanya seteguk kopi. Tapi perempuan itu bisa langsung terjatuh, kemudian dalam waktu yang sangat singkat meninggal. Dan setelah diteliti, dalam secangkir kopinya ternyata mengandung zat sianida, zat yang berbahaya.
Dan faktanya, sianida itu pun terkandung di dalam satu batang rokok. Bagaimana sianida tersebut dapat membunuh dengan cepat, bagaimana sianida tersebut dapat menyebabkan kematian, dan ternyata sianida tersebut ada di dalam satu batang rokok. Tapi para perokok biasanya selalu punya berbagai macam alasan, selalu bisa berdalih. Mereka akan mengatakan merokok ataupun tidak merokok, toh juga akhirnya akan meninggal juga. Meninggal itu kan merupakan suatu hal yang pasti untuk setiap yang bernyawa. Tetapi menjaga badan dan fisik tetap sehat, itu juga merupakan suatu keharusan. Karena ketika kita sakit, bukan hanya diri kita sendiri yang akan merasakan, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang tersayang kita, juga akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, mari kita wujudkan hidup sehat tanpa asap rokok. Diawali tentu saja dari diri kita sendiri. Saya punya satu singkatan yang mudah diingat untuk bisa membantu Bapak Ibu hadirin semuanya berhenti atau mengurangi rokok. CLBK. Bukan cinta lama bersemi kembali tentu saja. CLBK di sini adalah C, coba hindari. L, langsung katakan tidak pada rokok. Kemudian B, be kreatif. Kemudian K, kembangkan potensi terbaikmu. Karena dengan jiwa dan fisik yang sehat, kita akan bisa melakukan berbagai hal lebih baik lagi. Berbagai hal lebih bermanfaat lagi. Tentu saja bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan secara luas mungkin untuk bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.